Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya agak kesiangan pagi menjelang siang. Tidak terasa waktu sudah Jum'ah berkah, Jum'ah Kliwon hari ini. Seperti yang saya ingatkan semalam, untung kalian saya ingatkan nggak masuk koin beat ya, koin berak, koin beat kalian masuk. Sekarang kalian sudah mulai nangis. Semalam sempat ke ranking 30, sekarang sudah ke 34. Ini koin ini adalah mirip seperti Repdo kemarin. Dilihat dari data-data dan semuanya di data on saya ini sangat berbahaya. Ini banyak yang short squeeze dan macam-macam yang akan terjadi mirip koin lab dan koin Repdo. Hati-hati, makanya jangan melihat koin yang FOMO, yang apalagi terbang kalian FOMO. Jadi dilihat secara fundamennya itu bagaimana koin itu nggak ngasal. Ini akan mirip nanti banyak makan korban seperti Repdo diulang lagi di koin beat. Kita akan yakin secara fundament yang bagus di koin PP dengan holder yang naik terus dan harga sudah mulai merangkak naik. Artinya ini koin organik yang akan bermasa panjang, tidak koin pam-paman dan tidak kita nggak akan kejebak seperti koin-koin yang seperti beat itu, tapi kita harus koin yang berjangka panjang. Di sini diuji kesabaran, long invest holder jangka panjang maka akan jadi pemenang. Seperti Shiba lalu saya bahas masih holder dan rankingnya hampir sama dengan PP saat ini. Kemudian ketika naik pump gila-gilaan dengan holder yang meningkat sampai jutaan dan tentunya MC-nya juga nanti akan meningkat ya. Jadi banyak sekali koin yang hanya datang dan pergi, hanya nongol sesaat, hip sesaat, itu sangat berbahaya. Kalau koin yang bagus, yang organik, yang akan bermasa panjang, kalau kita sangkut seperti di PP, kita tungguin akan balik kembali. Seperti kita sangkut di BTC aja, aman sangkut di BTC, nanti suatu saat akan kembali lagi karena BTC dengan PP ini mirip-mirip koin yang desentral, sesuai supply and demand dengan peredaran sudah beredar semua. Beda koin beat itu tokennya masih terkunci, baru sedikit saja yang beredar, itu sangat berbahaya dan masih dikuasai debtnya dan hanya 10 dompet besar saja yang dia kuasai. Itu sangat manipulasi sekali, kalian bisa habis-habisan masuk koin beat. Jadi jangan sembarangan ya. Oke, kita langsung akan lihat untuk PP bagaimana, dan kita harus yakin saja karena market cap dominan juga lagi naik lagi. Jadi sabar nunggu BTCD-nya turun ya. Aduh ini kok ngaco ini. Bentar kawan. Ngaco. Ini kurang beres ini. Oke. Sudah membaik, fear and greed-nya sudah di 18 ya, kemarin titik terendah di 13 seperti bear market, dan altcoin season index-nya sudah masuk ke 48/100 ya. Jadi ini ketakutannya sudah mulai berkurang, jadi market tuh masih kontrol dia, suka-suka dia, sabar, sudah ada mulai yang hijau-hijau tipis-tipis ya. Mulai hijau-hijau tipis-tipis. Kita akan lihat di PP dulu seperti apa sih PP. Bentar kan. Cardano ada berita yang bagus, Charles mau membakar besar-besaran, infonya seperti itu, mudah-mudahan menjadi pam ya. PP sudah masuk di 0,049, hampir 0,5, dengan holdernya ini naik lagi ya, jadi sangat menarik kalau menurut saya. Kalau kita melihat TA-nya juga di sini, kita saksikan bersama, TA-nya itu sudah sangat di bawah sekali, dan koin yang original seperti ini, organik, tanpa ada pam-paman, dengan kenaikan wajar secara bertahap karena sesuai supply and demand, dan memang PP ini adalah koin salah satu yang digadang-gadang menjadi raja meme coin, dan seluruh exchange itu udah listing semua. Artinya ketika nanti rame euforia di ETF kan, maka bursa-bursa sudah siap memperdagangkan dengan kenaikan yang cepat dibanding dengan koin-koin yang lain yang untuk masuk ke Binance ataupun Robinhood, Coinbase saja susah. Untuk PP hampir semua exchange listing, bukan berarti semua exchange listing itu nanti mau pam kemana lagi, semua exchange udah listing, bukan begitu. Saatnya nanti kita waktunya FOMO, euforia, banyak gelontoran dana segar yang masuk dengan clarity aset yang akan disahkan final voting di tanggal 14 kalau nggak salah, di Juli.
Ya saya yakin dengan adanya pemilu AS yang akan berjalan Agustus kalau nggak September, maka banyak dana-dana yang akan masuk ke market. Kita harus bersabar, dan namanya kripto tahu-tahu pam nggak ketahuan tiba-tiba terbang itu bisa terjadi. Ya kalau sudah mau di pam seperti BEAT ya, PP ya dengan mudahnya. Kalau BEAT itu kan hanya spekulasi, hanya masa pendek saja. Besok tahu-tahu, saya rasa nggak sampai 1 minggu udah banyak makan korban dan rungkat kembali ya. Kita lihat dari PP TA-nya, ini harus masuk ke trading view dulu kawan. Benar kawan, kita masuk ke trading view. Oke ya, udah saya bahas sering bolak-balik di sini. Kalau kita lihat awan Ichimoku-nya ini sudah hampir yang namanya sell order jual itu udah hampir habis. Biasanya kalau udah habis mentok yang besar ini, kemudian ini yang tipis ini, maka ini akan naik ke atas, akan jebol ke sini, dan MA biru ini sudah mau cross dengan yang merah. Ini biasa di sini tanda buy. Nah, tanda buy nanti kita jual di sini. Ya, kita jual di sini. Akankah sampai di sini? Ya, semoga sampai. Tapi tetap kalian riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau mendadak semua tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan histori tahun 2023 tahun 2024 itu 0,04 itu adalah titik terendah, titik bottom seperti yang saya garis di sini. Ini saya garis di sini, ini titik terendah. Mudah-mudahan di sini ini bottom. Mudah-mudahan di sini bottom ya. Ini mudah-mudahan mampu bertahan di sini karena udah bawah, kemudian ke atas, dan di sini cendo yang panjang nggak ada dagingnya ini diserok triliunan. Itu historinya di harga sekarang ini kawan. Di harga sekarang historinya paus itu pada masuk ya. Kalau secara TA ini sudah bagus semua, ini sudah bagus semua. Jadi nggak ada yang diragukan lagi TA apapun. Kalau kita lihat dari trendline juga ini sudah lepas dari trendline sih, sudah lepas dari trendline. Ya memang kita perlu waktu sabar ya, karena TA itu kebenarannya hanya 30 kalah dengan fundamental. Akan tetapi permainan di segitiga simetris ini sudah keluar ini. Ini sudah keluar ya. Artinya tinggal naik turun tinggal pump gitu aja yang kita harapkan. Kemudian kalau melihat di BP-nya ini sangat cantik kalau lihat BP-nya itu. Jadi ya ini sudah begini, sudah ngerucut begini. Ini juga awalnya kan ngerucut di sini. Ini karena sudah ke depan jadi mengecil, langsung pump ya kan. Ini mengerucut juga pump. Ini mengerucut sangat panjang ini. Artinya kalau Bollinger Band ini menyempit ini udah volumenya terkecil, holdernya banyak yang CL yang jual di sini, dan disinilah nanti untuk kesempatan well untuk ngangkat biasanya di situ. Perhitungan matematikanya begitu. Ya ini kalau nanti perdagangannya melebar begini, volumenya melebar besar, artinya nanti candle ini juga akan mengikuti ke atas itu ya. Jadi banyak info berita-berita yang kadang-kadang simpang siur, ada spek X yang katanya dana akan kesedot ke sana semua, tapi Elon itu biasanya kan ngibul. Saya juga udah dengar beritanya, tapi saya nggak terpengaruh banget dengan berita, apalagi berita yang namanya pemangkasan suku bunga aja kadang-kadang nggak ngangkat harga ya. Yang penting saya yakin untuk di PP brilian ke depan, brilian kita. Koin apalagi yang terbaik untuk meme coin saat ini setelah Shiba dan Doge hanya tersisa PP ya. Kalau BEAT itu kan hanya pam-paman sesaat, nanti ya kalian kan nggak tahu yang akan dipam kemarin si Repto tahu-tahu di pam. Kalau kita tahu semua udah kaya dong ya, bisa masuk di bawah kan, semua nggak tahu BEAT mau di pam begitu juga nggak tahu kan begitu ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di pagi menjelang siang ini. Gampang nanti siang bikin video lagi karena Mas Bro juga belum loading, baru bangun. Yang positif diambil, yang buruk ditendang, dan kiranya harus riset sendiri dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan atau membeli mendadak, semua tahu jawab masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.